Hari itu, aku duduk di tepi jendela, memandang hujan yang turun dengan deras. Hujan selalu membuatku merasa sepi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa lega. Entah kenapa, ada perasaan kedamaian yang mulai masuk dalam diriku. Aku tahu, aku sedang berdiri di persimpangan jalan, dan hanya aku yang bisa memilih arah mana yang akan kutempuh. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama Dimas muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik, ragu untuk mengangkatnya. Namun, aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Aku mengangkat teleponnya, dan suara Dimas terdengar di ujung sana, lembut namun penuh ketegangan. Naila, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku sangat mencintaimu. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, dan aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku. Tapi aku ingin kita mencoba. Aku tidak ingin kehilanganmu. Hatiku terasa sesak mendengarnya. Kata-kata itu mengingatkan aku pada semua kenangan indah yang pernah kami jalani. Namun, aku juga ingat betapa dalam rasa sakit yang aku alami setelah semua kebohongan itu terungkap. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, antara harapan yang terus hidup dan kenyataan yang begitu keras. Aku tahu kamu mencintaiku. Dimas, jawabku. Suaraku hampir tak terdengar. Tapi cinta tidak bisa menghapus semuanya. Cinta tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Suasana hening beberapa saat, dan aku bisa mendengar Dimas menarik napas panjang. Naila, aku tidak akan memaksamu untuk segera memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku akan berjuang untuk kita. Aku akan terus berusaha. Meskipun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Aku menatap keluar jendela, merasakan hujan yang semakin deras. Kata-kata Dimas membuatku semakin bingung. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa apapun yang aku pilih, itu adalah jalan yang harus kutempuh sendirian. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus memberi diriku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, tanpa bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Dimas, aku harus mencari kebahagiaanku sendiri. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku memaafkanmu. Tapi, aku harus melanjutkan hidupku tanpa kamu. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jalan masing-masing. Tapi bukan sekarang. Aku mendengar suara Dimas menahan isak. Namun aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Aku tidak bisa lagi berjuang dengan masa lalu yang terus menghantui. Aku perlu bergerak maju. Akhirnya, aku meletakkan telepon dengan hati yang penuh keraguan, namun juga kedamaian. Aku telah membuat keputusan yang sulit, namun itu adalah langkah pertama untuk sembuh. Aku tahu bahwa aku akan menjalani hidup ini dengan lebih kuat, meskipun tanpa Dimas di sisiku. Hari-hari berikutnya, aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku kembali bekerja, mengejar impian-impian yang sempat tertunda, dan membangun kembali kebahagiaanku yang hilang. Aku belajar untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk lebih memprioritaskan kebahagiaanku daripada terus terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan. Di luar jendela, hujan mulai reda. Ada pelangi yang muncul di langit, menandakan bahwa segala sesuatu yang gelap pasti akan berlalu. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, namun aku sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku sudah memilih jalan hidupku. Dan kali ini, aku tidak akan ragu untuk melangkah ke depan. Waktu terus berjalan. Dimas akhirnya menghormati keputusanku dan menjalani hidupnya sendiri. Begitu juga dengan aku. Kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Tetapi aku tahu bahwa masing-masing dari kami menemukan jalan kebahagiaan yang berbeda. Aku belajar bahwa meskipun perasaan cinta itu besar, kebahagiaan sejati dimulai dari menghargai diri sendiri dan menemukan kedamaian dalam hati. Cerita kami mungkin berakhir di sini. Namun pelajaran yang aku dapatkan tidak akan pernah terlupakan. Terkadang, keputusan yang paling sulit adalah keputusan untuk melepaskan, untuk membiarkan diri kita pergi dari sesuatu yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidup kita. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku mencoba menghindari Dimas sebanyak mungkin. Meskipun kami tetap tinggal serumah, setiap kali dia mencoba berbicara, aku hanya menanggapi dengan kata-kata singkat dan penuh jarak. Suasana rumah kami yang dulunya penuh kebahagiaan kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Tania dan keluarganya. Aku menghubungi beberapa teman lama Dimas yang mungkin tahu lebih banyak. Tapi mereka semua memilih untuk diam. Tak seorang pun yang berani memberikan penjelasan lebih. Semuanya terlihat seperti ada yang disembunyikan. Dan aku mulai merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak pernah kuinginkan. Kemudian, satu pagi,
Aku menerima pesan dari Tanya, isinya singkat, namun sangat jelas. Naila, aku rasa sudah waktunya kamu tahu semuanya. Aku ingin bertemu denganmu. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu dengar. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam kebohongan. Aku merasa perutku mual membaca pesan itu. Satu sisi, aku ingin segera mengetahui semua rahasia yang selama ini disembunyikan. Namun sisi lainku takut akan kenyataan yang lebih menyakitkan. Tapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Kami akhirnya bertemu di sebuah kafe. Jauh dari rumah dan jauh dari Dimas. Tanya menatapku dengan ekspresi yang penuh kecemasan. Apa yang kamu ingin katakan padaku? Tanya, aku mencoba berbicara dengan tenang. Meskipun perasaanku berantakan. Tanya menatapku sebentar, lalu menghela napas. Naila, aku tidak ingin membuatmu merasa lebih buruk. Tapi aku rasa kamu sudah cukup lama berada dalam kebohongan ini. Dimas bukan hanya suamimu. Dia sudah berjanji padaku. Naila, kami sudah punya kehidupan bersama. Anak kami sudah hampir berusia 7 tahun. Aku merasa darahku berdesir. Aku memegang gelas kopi di depanku dengan tangan yang gemetar. Anak, apa maksudmu? Dimas sudah berjanji padamu. Tanya menundukkan kepala, lalu melanjutkan. Ya, dia berjanji akan memberitahumu tentang aku dan anak kami. Tapi dia selalu menunda. Dia takut kalau kamu akan meninggalkannya. Aku tahu. Ini semua salah, tapi aku tidak bisa terus bersembunyi. Dia punya keluarga lain. Naila, dan itu bukan hanya sebuah masa lalu. Itu kenyataan yang harus kamu terima. Kata-kata itu menghantamku. Seperti petir yang menggelegar. Aku merasa tercekik, terhimpit oleh kenyataan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dimas, suamiku, yang selama ini kuanggap sebagai segala-galanya, ternyata menyembunyikan sebuah kehidupan paralel dariku. Kehidupan yang berjalan bersamaan dengan pernikahanku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya, aku berbisik. Merasa putus asa. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melanjutkan hidup ini. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah dikhianati seperti ini. Tanya menatapku dengan penuh penyesalan. Aku tahu ini berat. Naila, tapi aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam kebohongan yang tak ada habisnya. Aku menatap keluar jendela, mencoba mencerna semua kata-katanya. Dalam pikiranku, hanya ada satu hal yang sangat jelas, aku tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian. Aku harus menghadapi Dimas, dan aku harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depan hidupku. Pulang ke rumah, aku merasakan kegelisahan yang sangat dalam. Dimas sedang menunggu di ruang tamu, matanya memandangiku dengan penuh kecemasan. Ketika aku memasuki rumah, dia langsung berdiri. Naila, kita perlu bicara. Aku tahu ini berat, tapi aku berjanji akan menjelaskan semuanya. Kata Dimas dengan suara yang penuh rasa bersalah. Aku menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kecewa. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dimas, aku sudah tahu semuanya. Aku sudah berbicara dengan Tanya, dan aku tahu tentang anak kalian. Dimas tampak terkejut. Wajahnya berubah pucat seketika. Naila, aku bisa jelaskan. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Aku sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Dimas, sudah terlalu banyak kebohongan. Aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupku. Dan kali ini, aku tidak akan bisa berpura-pura lagi. Aku berjalan menuju pintu kamar kami. Merasa berat untuk meninggalkan Dimas. Namun aku tahu inilah saatnya. Aku harus memilih antara terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan, atau pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Jauh dari semua rasa sakit ini. Di depan pintu kamar, aku berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Dimas berjalan mendekat, menatapku dengan tatapan penuh harap. Namun, kali ini, aku merasa tidak ada lagi ruang untuk harapan. Aku telah sampai pada titik di mana tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Naila, suaranya terdengar serak. Tolong, jangan lakukan ini. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menatapnya, merasa mataku dipenuhi air mata yang sulit kubendung. Dimas, aku tidak tahu lagi apakah aku bisa mempercayaimu. Semua yang kita bangun bersama, semua itu terasa seperti ilusi. Kamu sudah mengkhianatiku. Dimas, kamu punya kehidupan lain yang tidak pernah kau beritahu aku. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Dimas terdiam, bibirnya bergetar. Dan aku bisa melihat betapa dalam penyesalannya. Aku tahu aku tidak pantas memintamu untuk tetap bersamaku setelah semua yang aku lakukan. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Naila, aku ingin kita mulai lagi.
Aku bersumpah akan membuatmu bahagia. Aku menggelengkan kepala, merasa sangat bingung. Semua perasaan yang selama ini kusimpan, cinta, kebencian, rasa sakit berpadu dalam diriku. Aku ingin percaya padanya. Tapi aku tahu bahwa pernikahan kami sudah dihancurkan oleh kebohongan yang tak bisa dihapuskan begitu saja. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mencintaimu seperti dulu. Jawabku dengan suara bergetar. Aku harus memberi diriku waktu untuk berpikir. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa lagi. Dimas terdiam. Seolah kata-kata yang keluar dari mulutku adalah pisau yang menembus jantungnya. Wajahnya penuh penyesalan. Namun aku tahu itu sudah terlambat. Kepercayaan itu sudah hancur. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Tidak dalam kondisi seperti ini. Aku membutuhkan waktu untuk diriku sendiri, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aku mulai mencari tempat untuk tinggal sementara. Memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku. Aku merasa jauh lebih tenang di sana. Meskipun hati ini masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang harus kulakukan dengan pernikahanku? Apakah aku masih bisa memberi kesempatan untuk Dimas? Atau akankah aku memilih jalan yang berbeda? Pada malam terakhir di rumah orang tuaku, aku menerima pesan dari Dimas. Isinya sangat singkat, namun cukup jelas. Naila, aku ingin kita bertemu lagi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan segalanya. Aku tahu aku sudah salah, tapi aku berjanji akan berjuang untukmu. Aku duduk di tempat tidur, membaca pesan itu berulang kali. Di satu sisi, aku merasa sangat bingung. Apakah aku benar-benar bisa menerima Dimas kembali setelah semua yang dia lakukan? Di sisi lain, aku juga merindukan masa-masa indah kami sebelum semua kebohongan ini terungkap. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu dengannya sekali lagi. Tapi kali ini, aku akan berbicara dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan diriku terjerat dalam kebohongan dan rasa takut yang sudah terlalu lama aku pendam. Ini adalah saat untuk membuat keputusan besar yang akan menentukan masa depanku. Kami bertemu di sebuah taman, jauh dari rumah dan jauh dari tempat yang mengingatkan kami akan masa lalu. Dimas menatapku dengan penuh harap. Namun aku tahu bahwa apapun yang terjadi hari ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Naila, Dimas mulai berbicara, namun aku segera menghentikannya. Dimas, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan rasa sakit. Aku butuh jujur dengan diriku sendiri. Dimas menundukkan kepala, seolah menerima kenyataan yang tak terhindarkan. Aku tahu aku tidak pantas memintamu untuk kembali padaku, Naila, tapi aku akan terus berjuang. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu aku harus memperbaiki kesalahanku. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan beban yang begitu berat di hati. Aku ingin kita berjuang, tapi aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah terluka, terlalu dalam. Kita butuh waktu, Dimas, waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dimas mengangguk perlahan. Aku akan memberi kamu waktu, Naila. Aku hanya berharap kita bisa melewati ini bersama. Aku merasa ada secercah harapan di antara kami. Meskipun jalan ke depan masih sangat gelap. Namun, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri. Minggu-minggu berlalu setelah pertemuan itu. Dimas berusaha lebih keras dari sebelumnya untuk membuktikan bahwa dia masih ingin memperbaiki semuanya. Setiap pagi, dia mengirimkan pesan singkat, bertanya kabarku, dan berjanji akan lebih terbuka dengan segala hal. Namun, aku merasa sulit untuk mempercayainya begitu saja. Rasa sakit yang kurasakan begitu dalam. Dan aku tahu bahwa kepercayaan itu tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Aku, Naila, adalah seorang wanita biasa yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan suamiku, Dimas. Selama lebih dari 1 dekade, hidup kami tampak sempurna di mata orang lain. Dimas, suamiku yang tampan dan cerdas, selalu tampak menyayangi aku dengan sepenuh hati. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota, dikelilingi oleh tetangga yang ramah. Kehidupan kami sederhana, namun bahagia. Pernikahan kami yang sudah berjalan selama 12 tahun sepertinya adalah hasil dari cinta yang tulus. Setidaknya itulah yang aku yakini. Kami tidak pernah memiliki masalah besar yang mengganggu hubungan kami. Setiap pagi, Dimas selalu menyiapkan sarapan untukku. Dan setelah itu kami berdua berangkat ke pekerjaan masing-masing. Sore harinya, kami duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang kegiatan hari itu, atau sekadar menonton acara favorit kami. Aku merasa beruntung memiliki Dimas.
Di mataku, dia adalah pria yang sempurna setia, perhatian, dan selalu ada untukku. Namun, ada satu hal yang kadang membuatku sedikit ragu. Dimas sering menghindari pertanyaan mengenai keluarganya. Dia lebih suka menghindar jika aku menanyakan tentang orang tuanya atau masa kecilnya. Tapi aku selalu berpikir itu hanya masalah kecil. Mungkin dia hanya tidak suka berbicara tentang hal-hal pribadi. Namun, meskipun ada sedikit ketegangan dalam komunikasi kami soal keluarga besar Dimas, aku tetap merasa bahwa hubungan kami adalah sesuatu yang kuat dan tak tergoyahkan. Kami punya impian yang sama, dan itu yang membuatku merasa aman. Aku yakin, jika ada masalah, kami pasti bisa menghadapinya bersama. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Tidak ada yang bisa meramalkan bagaimana hidup kami akan berubah dalam sekejap mata. Semua yang aku percayai tentang Dimas, suamiku yang sempurna, akan hancur begitu saja dan semuanya bermula dari satu kejadian yang tak terduga. Hari itu dimulai seperti biasa. Dimas berangkat lebih awal dari biasanya. Mengingat dia ada rapat penting di kantor, aku memutuskan untuk tetap berada di rumah dan mengurus anak-anak. Namun, sekitar jam 11 siang, ponselku berdering. Aku terkejut saat melihat nomor yang muncul di layar nomor yang tidak kukenal. Tanpa pikir panjang, aku menjawabnya. Halo, Nailah, ini Tanya. Suara seorang wanita terdengar cemas di ujung sana. Tanya, maaf. Siapa ini? Tanyaku. Kebingungan. Aku tahu ini akan terdengar aneh. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu tentang Dimas. Suara Tanya terdengar terengah-engah. Seakan-akan dia sedang berusaha menenangkan dirinya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Dimas, ada apa dengannya? Aku mencoba untuk tetap tenang. Ada apa dengan Dimas? Tanyaku. Kali ini suara-suaraku bergetar sedikit. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi Dimas, dia tidak pernah bercerita padamu tentang aku. Kan? Tanya melanjutkan dengan nada penuh kebingungan. Kami sudah lama bersama. Kami punya anak. Tapi dia tidak pernah bilang padamu. Kan? Aku terdiam sejenak. Rasanya tubuhku seperti dibekukan. Anak? Dimas punya anak dengan wanita lain. Kenapa aku tidak pernah tahu tentang ini? Apa maksudmu? Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Bibirku terasa kering dan tenggorokanku tersumbat. Tanya menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tidak ingin mengacaukan hidupmu, Nailah. Tapi aku rasa kamu berhak tahu. Dimas, dia punya kehidupan lain yang kamu tidak tahu. Dia menikahimu. Tapi dia juga punya aku dan anak kami. Aku merasa dunia ini tiba-tiba runtuh. Kakiku terasa lemas dan aku hampir jatuh terduduk di kursi. Semua hal yang aku anggap pasti pernikahanku, keluargaku terasa seperti kebohongan besar. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Suaraku hampir pecah. Tanya menghela napas, sepertinya mencoba untuk menenangkan dirinya. Aku tidak ingin kamu merasa terkejut. Tapi aku merasa kamu berhak tahu kebenarannya. Dimas sudah lama menyembunyikan semuanya dari kamu. Dia tidak pernah memberitahumu tentang kami. Bukan? Aku terdiam. Seluruh tubuhku terasa kaku. Semua kenangan tentang kebahagiaan kami, tentang Dimas yang selalu tampak sempurna di mataku, sekarang berubah menjadi kepingan-kepingan puzzle yang mulai kehilangan bentuknya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku berbisik pada dirinya. Tanya melanjutkan dengan suara lembut. Aku hanya ingin kamu tahu. Sebelum kamu terkejut lebih jauh, aku tidak ingin menghancurkan hidupmu, Nailah, tapi sekarang sudah waktunya kamu tahu yang sebenarnya. Ponsel di tanganku terasa berat. Suasana sekelilingku tiba-tiba terasa begitu sunyi. Semua suara di sekitarku, suara anak-anak, suara angin di luar, semuanya menjadi hampa. Aku baru saja mendengar sebuah kenyataan yang selama ini aku coba hindari. Aku tidak bisa melanjutkan pembicaraan dengan Tanya. Aku menutup telepon itu dan terduduk diam. Pikiranku berputar, mencoba menerima kenyataan ini. Dimas, suamiku, yang aku percayai sepenuhnya, ternyata memiliki kehidupan yang tersembunyi dariku. Satu pertanyaan terus menghantuiku. Kenapa dia tidak memberitahuku? Tak lama setelah itu, Dimas pulang dari rapatnya. Mataku masih terasa panas, penuh dengan kebingungan dan kesedihan yang tak terungkapkan. Aku tahu, hari ini segalanya akan berubah. Aku harus mencari jawaban. Namun, aku tidak tahu jawaban apa yang akan kutemui. Dan apakah aku bisa menerima kenyataan itu? Tak lama setelah itu, Dimas pulang dari rapatnya. Mataku masih terasa panas, penuh dengan kebingungan dan kesedihan yang tak terungkapkan. Aku berusaha menyembunyikan perasaan itu darinya. Namun aku tahu aku tidak bisa berlama-lama berpura-pura. Sayang,
kamu kenapa? Kok kelihatan capek? Dimas bertanya dengan lembut, sambil menyentuh pundakku. Suaranya terdengar penuh perhatian. Seperti biasa, aku menatapnya, berusaha menenangkan diri. Semua yang ada dalam diriku terasa kacau. Namun aku harus bertahan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua kata yang ingin kukatakan terasa terjebak di tenggorokan. Dan aku takut kalau aku mengucapkannya, semuanya akan hancur. Dimas, ada yang harus aku tanya padamu. Aku akhirnya bisa berkata dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Dimas tersenyum, seolah tidak ada yang aneh. Tanya apa? Sayang, aku menatapnya lama, menilai wajahnya, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa kutemukan, apakah dia menutupi sesuatu dariku. Tapi tidak ada yang berubah di wajahnya. Dia tampak seperti suami yang sama yang aku kenal selama ini. Dimas, aku berhenti sejenak, mencari kekuatan dalam diriku. Apakah kamu punya keluarga lain selain kami? Pertanyaan itu keluar begitu saja, seolah tanpa bisa kuhalangi. Jantungku berdegup kencang. Aku berharap sekali bahwa jawabannya hanya sebuah kesalahpahaman. Dimas terdiam. Senyumnya mulai memudar sedikit. Dia menatapku dengan tatapan yang tidak aku mengerti. Apa maksudmu? Sayang, jawabnya. Terdengar seperti ada yang sedikit mengganggu di suaranya. Keluarga lain, kamu sedang apa sih? Aku hanya punya kamu. Naila, hanya kamu. Tetapi, perasaan yang kurasakan justru semakin kacau. Kata-katanya terdengar meyakinkan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kutepis. Aku merasa ada yang salah. Aku ingin sekali mempercayainya. Namun kabar yang kuterima dari Tanya tadi pagi terus menghantui pikiranku. Dimas, aku menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam. Tanya ini bukan untuk membuatmu merasa buruk. Tapi aku sudah tahu segalanya. Dimas langsung terdiam. Wajahnya berubah menjadi tegang. Aku bisa melihat ada ketegangan yang sangat jelas di tubuhnya. Matanya tidak lagi menatapku dengan penuh keyakinan seperti biasanya, melainkan ada yang lain. Seolah-olah dia sedang mencari cara untuk menghindari pertanyaan itu. Tanya, aku melanjutkan, berusaha mengendalikan suaraku yang hampir pecah. Dia meneleponku tadi pagi. Dia bilang, kamu punya keluarga lain. Kamu punya anak bersama wanita lain. Dimas, sekarang, diam. Suamiku hanya bisa diam. Dia tidak berkata apa-apa, wajahnya pucat. Dan aku bisa melihat rasa bersalah yang tak bisa dia sembunyikan lagi. Dimas, suaraku mulai bergetar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Aku berhak tahu. Kan, aku, istrimu. Dimas menarik napas panjang, menundukkan kepala. Kemudian, dia berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Seolah-olah sedang mencari jawaban yang tepat. Aku menunggu, menahan segala perasaan yang semakin menumpuk di dadaku. Saat dia berbalik, wajahnya terlihat jauh lebih tua daripada sebelumnya. Penuh penyesalan, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu, Naila. Akhirnya dia berkata dengan suara berat. Tapi semuanya memang benar. Aku punya keluarga lain. Aku punya anak dengan Tanya. Aku merasa seperti disambar petir. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin mengkonfirmasi segala ketakutanku. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Dimas, kenapa kamu sembunyikan semuanya? Dimas terlihat bingung, seperti berjuang dengan kata-katanya sendiri. Aku takut kamu akan pergi. Naila, aku takut kehilanganmu. Aku tidak ingin kau tahu tentang mereka. Aku tahu itu salah. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku terdiam. Aku merasa perasaanku tercabik-cabik. Semua kenangan indah yang kami buat bersama kini terasa palsu. Apakah semua yang kami jalani selama ini hanya sebuah kebohongan besar? Jeti, semua ini hanya kebohongan. Semua yang kita bangun, semua yang aku percayakan padamu. Aku berbisik, merasa hati ini seperti terbelah. Dimas tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Aku tahu, tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan ini. Semua sudah terlambat. Namun, aku tahu satu hal. Aku harus membuat keputusan besar. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Dan aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya.